Nih, Anda Sudah, Pak. sudah Pak. ya? Oke ya. Oke, di sini disusun oleh Bu Rosidawani dan juga saya ini sebelumnya karena yang ngajarnya eh, Bu Rosida dan saya dan setahun terakhir masuk Pak Antoni, maka ini belum disempurnakan tapi nggak masalah, isinya juga nggak beda jauh. Eh, Analisis struktur statistik tentu untuk portal atau frame menggunakan metode gaya, metode Morse method ya. Di sini ini hampir sama dengan balok ya. Caranya yaitu pertama menentukan dulu statistik tentunya berapa derajat, nanti diklasifikasikan apakah masuk single ataupun masuk multiple ya. Nah, kalau sudah diidentifikasi maka akan kita pisahkan dulu dan kita ini dulu jadikan statistik tertentu dan juga pisahkan berapa redundannya ya, seperti cara sama dengan balok atau BIM kemarin ya. Setelah jadi statistik tertentu, maka gaya kelebihan tersebut itulah digunakan sebagai gaya redundan atau gaya dalam yang akan kita hitung atau pelajari. Seperti balok juga, metode perhitungan statistik tertentu dan statistik tertentu itu menggunakan metode energi yaitu Castigliano ataupun metode beban satuan atau virtual world atau kerja virtual. Nah, di sini rumusnya sama ya. Jadi rumus dasarnya itu ini ya, delta B1 sama dengan delta B2. Delta B1 misalnya ini contoh kasus ini kelebihannya yaitu, nah saya tanya dulu kalian, ini berapa derajat kelebihannya struktur ini, portal ini? 2 atau 3 atau 1? 1 ya. Satunya kenapa? Karena peletakannya dua-duanya ada B itu adalah sendi, sedangkan sendi itu sudah ada dua persamaan yang belum diketahui ya, yaitu vertikal dan horizontal. Kemudian karena dia AB itu sendi semua, maka kelebihannya 1 ya, karena syaratnya untuk status tertentu adalah 3. Nah, di sini bisa kita lepas sendi di A jadi roll ataupun melepas sendi di B jadi roll. Nah, bedanya di portal ini dengan balok yaitu reaksi yang dilepas itu bisa horizon dan vertikal ya. Kalau dia sendi ke roll, maka yang dilepas adalah gaya horizontal ya. Nah, sedangkan kalau roll ke bebas itu gaya vertikal gitu. Sedangkan kalau momen jepit dilepas ke sendi, maka yang gaya yang dihitung yaitu momennya, seperti kita bahas kemarin di balok. Nah, kalau yang ini seperti saya sampaikan kemarin juga. Nah, contohnya kalau di balok kita melepaskan reaksi roll untuk mendapatkan reaksi menjadikan bebas, maka yang persamaan yang tidak diketahui adalah vertikalnya. Nah, sekarang kalau sendi ke roll, maka yang tidak diketahui yang dilepaskan adalah gaya horizontal. Nah, sini ada contohnya. Nah, ya. Jadi ini contohnya melepaskan sendi di B akibat beban luar. Jadi di B ini karena dia sendi ke roll horizontal. Nah, ini gaya yang akan kita hitung. Nah, di sini akibat beban luar yaitu gaya luar di P di antara titik A dengan C. Nah, sedangkan gaya dalam atau redundan yang akan kita hitung adalah gaya horizontal di titik B, baik itu asumsinya walaupun
ke kanan atau ke kiri ya, karena ini hanya asumsi. Nanti kita lihat cek di hasil akhirnya apakah dia positif, itu sesuai dengan asumsi awal. Jika dia negatif, dia berlawanan dengan asumsi awal kita. Rumusnya sama dengan balok kemarin, yaitu delta B1 sama delta B2. B ini hanya menunjukkan posisi ini ya, menunjukkan posisi titik tempat kita melepaskan redundannya. Misalnya di C ya di C ya. Kayak kemarin di B, di C, di D, di D ya. Nah, kalau yang khusus portal ini kita melepas di titik B. Jadi delta B1 sama dengan delta B2, di mana B1 adalah akibat gaya luar, sedangkan delta B2 akibat gaya dalam atau redundan. Nah, di sini umumnya sama, ini memakai metode beban satuan atau virtual work, yaitu integral 0 sampai L, M kecil dari M besar per EI dx untuk akibat beban luar. Sedangkan untuk cari beban dalam, yaitu rumusnya ini ya. Nah, dada sama seperti balok kemarin. Jadi cara yang ininya adalah menentukan dulu ininya ya, rumus defleksinya itu berdasarkan momen M besar dan M kecil. Nah, sini menghitung delta BH1, delta B1H. Di sini tentukan M-nya, rumus M besar dan M kecil. Ini untuk akibat gaya luar, kita lihat dulu gaya luar ini B-nya kita ubah statis tertentu sudah ya. Ini gaya luar. Gaya luar akibat di P ini, gaya luar ini reaksinya karena P, reaksi di A, di B itu sama, P per 2 ya, ke atas, karena gaya gravitasinya ke bawah, otomatis reaksinya adalah P per 2 baik di A, di B. Tinggal mencari ininya ya, rumus defleksinya. Di sini sama rumus defleksinya, momennya yaitu cari M1, ingat harus sama ya, menentukan arah, menentukan titik X1, X2-nya antara yang gaya luar dan gaya dalam. Ini misalnya paling mudah kita yang A itu X1, X2 yaitu dari B ke atas, yang A ke kiri ke kanan. Maka didapatkan reaksinya P per 2 sama, maka M1 adalah P per 2 dikali X1. Sedangkan untuk wilayah 2 yaitu X2 yaitu jaraknya 0 sampai 4L, yang ini 0 sampai 5L ya, yang M1, M2. 0, kenapa 0? Ayo, statikanya. Kenapa 0? M2-nya? Kenapa M1-nya P per 2 kali X1, sedangkan M2-nya 0? Oke, bukan. Di sini kan dia tegak lurus dengan jarak ya. Oke. Di sini reaksinya ini tidak ada yang kali ini ya. Nah, ini kalau ini kan sejajar ya. Oke, jadi kalau M1 itu yang di sini ada reaksi gaya vertikalnya ke atas P2, P per 2 kali X1 ya, berapa jaraknya. Dan di sini yang logikanya tegak lurus dengan sumbu batang, tidak ada, karena yang ada hanya reaksi vertikal ya. Jadi ini 0 kali X2, maka 0 ya. Kemudian untuk menghitung M1 mana ini ya, M1 dari M ya, M kecil ya. Nah, kita di sini kita pasang di sini gaya satu-satuannya dipasang ke arah kemana? Nah, di sini B asumsi awal yaitu ke arah kanan ya, asumsi awal ya. Kemudian otomatis reaksi yang didapat setelah kita pasang satu ke arah kanan, maka reaksi A dan reaksi B adalah 4/5 ke atas yang A, RB adalah 4/5 ke bawah.
Sedangkan ini karena sendi ini ada dua, yaitu vertikal dan horizontal, maka reaksinya itu pasti aksi sama reaksi. Jadi saat misalnya di B itu ke kanan, maka di A itu berlawanan arah ya satunya ya. Jadi 0. Ini juga 45 atas 45 bawah 0 karena gaya vertikalnya aksinya itu 0. Maka reaksinya juga harus 0. Sedangkan horizontalnya aksinya 1, maka reaksinya ada 1 yang berlawanan arah. Oke, ini sudah mungkin statika kalian sudah lebih paham ya. Sekarang kita pasang X1-nya harus sama dengan yang besar ya. Harus konsisten, jangan berbeda ya. Kalau berbeda tidak dapat ujungnya ya. Nah, kemudian dicari M1, M2. M1 adalah pada titik A, itu ke arah ke kiri ke kanan, itu 4/5 dikali X1, 4. Kemudian M2, yaitu wilayah 2. Nah, di sini karena di tegak lurus sumbu B, batang B ini adalah ada reaksi H, maka inilah yang dikalikan, yaitu 1 dikalikan X2. Nah, karena dia berlawanan jarum jam, maka dianggap minus kali minus 1, nah jadi plus ya, 2. Maka didapatnya statika ya. Ini sudah sekilas saja di ini. Kemudian sudah dapat, baru kita masukkan rumus delta B1, yaitu integral M kecil kali M besar per I dx ya. Ya, jangan lupa ininya ya, sukunya ya, ininya, bentangnya ya, 5. Kalau yang ini 5L, yang ini 4L ya, jangan sampai salah ya. Untuk M kecil berapa, M besar berapa. Dapat didapatkan 50 PL pangkat 3 per 3 I. Nah, kemudian setelah menghitung akibat gaya luar, kita menghitung akibat kondisi gaya dalam atau kelebihan di titik B, yaitu horizontal. Di sini kita hitung rumusnya ini ya, delta BB sama dengan integral 0 sampai L M kecil kali M kecil per EI dx. Maka didapatkan adalah ini, tinggal kalian baca, didapatkan delta BBH horizontalnya yaitu 48 L pangkat 3 per EI. Kemudian ini syarat batas yang kita ini delta B1 sama dengan delta B2. Delta B1 itu dapatkan tadi 50 PL pangkat 3 per 3 EI. Sedangkan delta B2 yaitu RB kali 48 L pangkat 3 per EI. Maka ini ya, maka HP yang kita cari adalah kita keluarkan, maka HP adalah 50 PL pangkat 3 per 3I itu dibagi 48 L per 3 per I, atau dibalik bisa ya, dibalik. EI-nya habis, dibalik ya. Ini L pangkat 3-nya habis, jadi tinggal 50 P per 144 ya. Tinggal ini saja, samakan penyebutnya ya. Nah, 3I tadi dapat adalah 50 P per 144 atau 25 P per 72. Nah, asumsi kita tadi gimana? Negatif atau positif? Asumsi awal min 1 tadi kanan ya. Jadi ininya terbalik ya, 25 P juta. P juta. Ya, dan terbalik asumsi awal bisa. Oh ya, ini ada salah, ini bukan salah sih, tandanya saja. Misalnya ini ke sini, ini ke kanan. Jadi hasilnya nanti sama. Nanti kalian cek lagi ya. Ini mungkin kesalahan tanda, itu 25P per 2, 25P per 72. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kami cek. Kami dicek apakah benar ini, terutama tandanya ya.
Karena minus negatifnya. Mana ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada, coba kita lihat contoh yang lain. Sambil dihitung ya. Sambil ini nanti dikoreksi kalau salah kita perbaiki sama-sama. Samain tanda ya. Kemarin yang ngajar statika siapa? Bu Saloma. Oh ya, ini dicek saja nanti ya. Oke, kita coba lihat contoh yang lain. Ntar saya cek dulu. Ini ada juga contoh yang saya sudah sharing di e-learning ya. Di e-learning sudah ada dari contoh buku Aslam Kasimali ya. Di sini contoh tampil, apakah tampil di layar kalian? Ada, Pak. Ah, sudah? Sudah, Pak. Belum? Sudah ya? Sudah tampil, Pak. Oke, kalau sudah, kita lihat ini contoh. Nah, ini contohnya gambarnya. Kita lihat dulu gambar soal dulu ya. Soal dulu. Ini kalau portal ABC ya. Sendi-sendi di A dan di C. Beban luarnya berupa beban terbagi rata ya. Ini sekarang EI-nya sama ya, EI-nya konstan untuk batang AB dan batang BC ya. Nah, bentangnya yang AB itu 6 meter, yang BC itu 9 meter. Nah, sekarang tentukan angka pertama apa? Menentukan statis tertentunya dulu ya, dan menentukan derajat kelebihannya. Berapa derajat kelebihannya? Berapa derajat kelebihannya? 1, Pak. 1 ya. 1, oke. Itu terserah mau melepas di A atau di C ya. Nah, di contoh soal ini dia coba melepas di A. Sama kayak contoh kita yang modul tadi ya. Kalau kita di B ya, tapi ini sama-sama di bawah. Di sini ini sudah ada jawabannya, lebih enak. Karena kalian tinggal mempelajari saja. Nah, di sini dia menjadikan balok determinant ini atau statis tertentu ini dari statis tertentu ini, yaitu melepaskan sendi di A menjadikan roll ya, di sini. Maka reaksi kelebihannya adalah di A ya, apa horizon atau vertikal? Horizon ya, sama seperti contoh tadi. Nah, di sini ini reaksinya oke. 225 oke. Ini kan kenapa 225? Yang pertama menjadikan statis tertentu, sudah dapat statis tertentu ini. Langkah pertama yaitu menghitung reaksi pertakan, yaitu menghitung reaksi pertakan di A dan di B. Di C ya. Kalau ini didapat 225. 225 dapat dari mana? Ayo, dapat dari mana? 225 statikanya. Ya, dan beban luar kan 50 kN per meter. Berapa beban bentang ininya batang bijinya itu 9. Jadi 50 ke 9 sama 450 kN per meter. Nah, karena ini uniform atau beban terbagi rata, maka tinggal dibagi 2 ya. Itu 450 dibagi 2, yaitu 225. Kita dapat
Reaksi di A itu 225 dan reaksi di C itu 225. Reaksi horizontal di C ya, karena nggak ada gaya horizontal luarnya maka 0 ya. Nah, sekarang kita akan mencari gaya redundan atau kelebihan di titik A, horizontal di titik A. Nah, ini bisa menggunakan free body ya, ini bisa. Ini ya, free body seperti diajari juga di statika free body diagramnya ya. 4. Nah, yang langkah kedua setelah menghitung reaksi, kita itu menghitung ini ya persamaan momen ya, persamaan momen untuk menghitung analisis reaksi bentakan reaksi semuanya ya untuk statis tertentu. Baik itu yang akibat beban luar dan akibat beban dalam berupa M besar dan M kecil ya. M besar itu akibat gaya luar, M kecil akibat gaya kelebihan atau gaya dalam. Di sini yang pertama yaitu menghitung dulu persamaan momen untuk gaya luar ya. Menghitung gaya luar, maka dipasang ini ya. Maka persamaannya adalah kalau di atas bisa kalian lihat ini. Nah ini sama ini ya. Nah ini jawabannya sudah ada untuk M besar, M kecil. Kita itu reaksi dulu, hitung reaksi untuk ini dulu ya, untuk di areanya tentukan dulu yang X1 di mana? Batang AB ya, X1 di sini ya, X2-nya di sini. Nah ini sudah dijelaskan. X-nya X1 dan X2. Anggap saja X1-nya kita dari A ya. X1 yang ini, X2 yang ini. Maka persamaan momen batang AB adalah berapa? Untuk yang momen di sini dan di sini. Hah? Ayo. Nah, ini bedanya yang tadi dia nggak dari kiri. Yang ini ngambil dari kiri, yang ini ngambil dari meneruskan yang ini ya. Nah, jadi sama kalau kita ngambil dari kanan kiri atau kiri kanan, tapi di sini harus konsisten kita ya. Yang tengah ini harus, misalnya di sini dia ngambil dari AB dan BC. Bisa juga kan CB ya, nanti hasilnya nanti dicek sama apa enggak. Di sini samanya adalah untuk X1 itu berapa? Ayo di sini kita cek. Nah, berapa? Dapat tidak? Kalau di sini yaitu persamaan M1 X1 M besar ini X1 berapa? 0 ya, itu tidak ada gaya horizontal yang tegak lurus terhadap X ini ya, 0. Sedangkan di titik B ini ada momen nggak? Nggak ada ya, di sini nggak ada. Kenapa? Karena momen kan gaya yang tegak lurus dikali jarak ya. Di sini tidak ada, itu juga dari sini ya. B ini pengaruhnya bisa dari A dan juga dari C ya. Jadi di sini gaya horizontal yang tegak lurus dengan sumbu batang AB itu HA dan HC juga tidak ada, maka momen di sini tidak ada. Jadi reaksi di sini adalah ini apa persamaan momen X1 ini adalah 0 kali X, itu 0. Kemudian persamaan untuk X2 yaitu berapa? Yang sebelumnya 0 ya tinggal kosong, jadi tinggal masukkan ini saja, momennya juga tidak ada, maka yaitu reaksi di B dikali jarak X-nya. Jadi 225X ditambah atau dikurang terhadap ini ya gaya luar berupa beban terbagi rata, yaitu kalau ini berlawanan atau berlawanan ya ke bawah ya ke sini ya, maka atau ini positif searah Pak. Oke, searah. Jadi rumusnya setengah QX kuadrat. Apa? Jadi setengah QX kuadrat Positif 50 per 2. X kuadrat. Ya, coba kita cek. 25.
25. 25. Oke, langsung dibagi boleh. Jadi rumusnya adalah 225 X2 minus atau plus 25X kuadrat. Ya. Kita cek sama enggak? Nah, ini ya. 225X min 50 per 2X kuadrat. Nah, sini dia minus. Karena dia ini ya, asumsinya kalau biasa ini dia ngambil arah, kalau buku asam keseimbangan ini dia pokoknya dia tegak lurus, tegak ke atas itu positif, ke bawah itu negatif. Nah, karena kalau momen iya negatif positif ya. Oke. Dapat. Kemudian kita menghitung reaksi untuk yang akibat kelebihan gaya satu satuan ya di sini. Nah, di sini contohnya dipasang pada A itu dia searah ke arah kanan 1 kilonewton atau satu satuan. Maka reaksinya adalah di A itu 2/3 dan di C itu 2/3 berlawanan arah ya. Yang ini -1. Nah, kita pecah jadi free body diagram untuk batang AB ini, batang BC ini. Nah, ininya harus sama ya. Posisi X1, X2-nya. Oke, kita mulai dari X1 yaitu yang rumus persamaan M kecilnya adalah batang AB adalah X yaitu 1 kilonewton atau 1 dikali X ya. Nah, kemudian di sini ada momen. Kenapa ada momen? Karena pada batang AB ini ada bekerja beban tegak lurus terhadap sumbu batang AB yaitu 1, baik itu dari A ataupun dari C ya. Maka besaran nilai momennya yaitu 1 dikali bentangnya berapa? 6 meter. Jadi momennya adalah 6 kilonewton per 6 kilonewton meter. Tinggal arahnya gimana kita lihat dari ini ya, garis ininya ya. Di sini karena kita pasang ke sini ke kanan maka garis elastisnya ke sini dan juga hasil DC-nya reaksinya begini maka dia akan melengkung ke sini ya. Nah, otomatis ininya momennya ke arah membentuk sudut ini. Nah, ini arahnya membentuk lengkungan di sini yang dipasang adalah searah jarum jam ya. Di sini dipasang karena di titik B ini ada, di titik B BC juga ada. Jadi reaksi ininya persamaan momennya 1 dikali X ya, 1 dikali X. Kemudian untuk yang titik B yaitu ada momen ya, ada momen, kemudian ditambah atau dikurang 2/3 dikali X. Oke, kita cek sama enggak? Oh ini ya, di M kecilnya ini ya min X ya, min X ininya X1-nya di X1 X2-nya adalah min 6 momennya yang ini min 6 karena ini karena ini positif ini jam-jam, nah ini pasti berlawanannya ya. Jadi berlawanan perjanjiannya berlawanan jam-jam negatif ya. Jadi di sini negatif 6 itu momennya ditambah 2/3 reaksi di B dikali X. Nah ini ya, benar ya. Jadi ini adalah M kecil 1 arah ini ya zona X1 dan ini zona X2. Tinggal dikalikan saja. Nah, kalau ini delta O adalah M kecil dikali M besar. Di sini ini M besar kali M kecil lah. Jadi M kecilnya untuk karena area X1-nya 0, maka yang pakai cuma X2 saja. Nah, X2 ini adalah M kecil akibat
pada area X2 yaitu ini. Kenapa ini masuk? Ini arah atau zona X1 ya. Ini tidak masuk ini. Jadi ini rumusnya M besar kali M kecil ya. Ini untuk arah X2, ini juga X2. Ini itu menghitung defleksi di defleksi AA. Maka ini didapat 9.112,5 kilonewton meter pangkat 3 per EI. Yang ini yang delta kecil AA yaitu 180 meter pangkat 3 per EI. Berdasarkan persamaan di sebelumnya, ini ya, ini delta B1, delta A1, delta A2 ya, sama-sama horizontal. Di sini yang didapat yaitu tadi 9.112,5. Yang ini yang ininya jadi HA ya, ini HA, yang ininya 180 meter pangkat 3 per EI. Tinggal menghitung HA-nya yaitu, atau di sini AX ya, karena X itu horizontal ya, Y itu vertikal, Z itu sumbu ke dalam 3 dimensi. Ini AX horizontal, Y itu vertikal. Jadi dianggap AX sama dengan ya, tinggal ini begini ya, maka didapatkan, disamakan dulu ininya. Oh, sudah sama, EI-nya sama, maka didapatkan itu 9.000 ini dibagi 180, didapatkan adalah 50,63 kilonewton ya. Maka inilah reaksi Dundan di titik A horizontal ya. Maka kita lihat hasilnya adalah, nah ini dapat ya 50,63 kilonewton titik A. Otomatis CX-nya adalah 50,63. Jadi langkah pertama itu mengubah statis tak tentu menjadi tertentu, kemudian dicari yang kelebihannya yaitu AX. Nah ini ya. Ini kalau kita pasang dapatnya begini ya. Dapatnya 50,63 kilonewton, dipasang kita di sini. Nah, di sini. Nah, dapat ya. Maka dihitung kembali oleh ya. Ada mau apa? Ada mau tanya? Nggak ada. Oke, ini kita lanjutkan. Nah, dapat 66 kilonewton. Nah, sebenarnya kita cukup sini ya, tapi ini kan masuk statika biasa ya. Di sini jadikan statis tertentu yang hanya jadi roll. Jadi bisa dihitung ininya ya, di apa, reaksi pertakannya, dan didapat adalah sebesar ini. Ini reaksi yang baru. Reaksi yang baru, kemudian diagram bidang momennya dan bidang lintangnya adalah seperti ini. Nah, ini adanya sudah di jawabannya ya. Nah, ini koordinatnya. Buat tabel boleh. Pada X1 itu 0 ya, sama ya. Ini 225X setengah QX kuadrat ya. Sudah sesuai. Kemudian ini min X ya. Benar. Min 6 tambah 23X. Nah, ini sudah benar. Sudah ada. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Udah ya. Kalau Anda bisa balok, frame ini pasti bisa ya. Karena tinggal bedanya kalau balok itu lebih melepaskan vertikal, kalau balok ini bisa vertikal, bisa horizontal ya. Oke, saya tunggu kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita lanjutkan sebentar ke yang multiple redundant ya.
Multiple denda ini lebih ini lagi ya, lebih prinsipnya sama ya, tinggal lebih kompleks lagi ya. Ini bisa dilihat di example 13. Nah, ini contoh ini ya. Nah, ini pada portal ini berapa kelebihannya? Berapa? 2 ya. Itu karena di A itu ada jepit ada 3, di D itu ada 2 yaitu sendi ya. Ini ada kelebihan 2. Jadi apa yang kita lakukan untuk jadikan statis tertentu? Salah satu ada yang dihilangin Pak, jadi beban satu-satu. Ya, ya bisa juga melepaskan D ya. Jadi melepaskan, tapi strukturnya jadi miring gini ya. Ini contohnya. Ya, bisa juga ya. Bisa juga melepaskan satu di A, yaitu jepit jadi sendi, dan melepaskan di D satu, yaitu jepit jadi roll ya. Tapi karena dia portal, otomatis kalau sendi roll dia berjalan, jadi nggak seimbang ya. Nah, maka di sini dipilih yang opsi membuang di titik D. Nah, di titik D ini di sini jadinya titik indeterminate-nya ada 2. Jadi kalau pilih di sini kayak luarnya ada 2 juga, 2 buah. Nah, lebih kompleks ya. Akhirnya melepaskan di D otomatis. Oh, ini bentuk deformasinya agak ini ya. Nah, ini tinggal kalian baca, coba saya cari contoh yang agak lebih ini ya, lebih mudah dikit karena itu contohnya baik. Oh, sama juga. Masih nggak apa-apa. Ini kalian tinggal pelajari ya. Tapi nanti ujiannya yang 2 ini nggak usah masuk lah, terlalu panjang ya. Tapi kalian harus tahu saja ya, pelajari saja, karena kalau untuk ujian bahannya terlalu panjang, nanti satu soal sudah habis 1 jam, 1,5 jam ya. Nah, tinggal kita
eh, begini saja, sama seperti yang tadi, cuma di sini ada dua langkah, yaitu dari status tertentu, kemudian jadikan kita analisis 2 kali akibat kemudian beban luar akibat reaksi horizontal, dan juga itu gaya dalam akibat beban satuan horizontal dan juga vertikal. Di sini karena ada D ini sendi, yaitu horizontal dan vertikal. Nah, di sini ini akibat gaya luar ya. Akibat gaya luar ini reaksinya 300 benar, 300 ya, karena di sini ya 30 kali 10 ya. Ini beban terbagi rata, yang vertikal dapat 300, ini 30 kali 10 dapat ini 300, karena ini sudah bebas ya. Kemudian untuk reaksi di horizontal, yaitu cari yang reaksi horizontal 50, ini 50 kebalikannya ya. Nah, kemudian karena dia jepit, ini ada reaksi momen ya. Reaksi momennya adalah berapa? Yaitu ini ya, 1750. Dapat yang mana 1750? Dapat yang mana 1750? Ya, statika biasa. Kita cek ya. Itu statika biasa, yaitu horizontal tambah gaya kali jarak. Kemudian di sini, nah ini sih ada sudah jawabannya. Yang momen di sini 1500 ya. Momen di sini berapa? Bagikan saja ya, dikalikan seperti statika. Dan ini bisa kalian baca. Ini penjelasannya ada di sini. Di tabel ini ada 1750 ya. Nah, kemudian akibat gaya dalam horizontal atau vertikal ini, nah ini dipisahkan. Ini akibat gaya dalam horizontal ya. Pertama, satu kelanjutan dipasang ke arah kiri ya. Kita di sini hanya kanan. Dapatkan ini 5, ini juga 5 dapat dari sini. Kemudian ini 1 tadi ya, 1 kali. Ini berapa? 5 ya, benar. 5, ini 10 ya. Dapat. Kemudian untuk akibat gaya dalam vertikal, yaitu 1 kilonewton dipasang sini, maka didapatkan reaksinya seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian dibuat tabel dulu. Ini jangan lihat dulu. Nah, ini tabelnya. AB, CB, DC ya. AB, mana AB? AB, AB, BC, dan DC. AB, CB, dan DC. Oh, ini ya. Dia ngambil begini. AB, DC, dan CB ya. Nah, ini tapi tidak masalah, yang penting tiga-tiganya harus sama X-nya ya. X-nya sini, di sini, di sini. Nah, sama sini, sini, sini ya. Ini juga sama X sini, sini, dan sini. Jangan yang kayak akibat gaya luar X-nya di sini, akibat gaya dalam X2-nya di sini ya. Itu tidak boleh, tidak konsisten namanya ya. Jadi kalau sama nggak masalah. Nah, persamaannya itu 0 sampai 5, 0 sampai 10, 0 sampai 5 ya. Ini rumusnya pada area X1, area X2, X3. Sama, ini juga X1, X2, X3. Ini dapat persamaan tabelnya. Untuk kita diaplikasikan di sini ya. Nah, rumusnya ini ada. Ini. Sempurnakan. Itu sama seperti yang balok kemarin. Di sini ada akibat gaya luar dan gaya dalam. Gaya luarnya rumusnya sudah ini akibat gaya ada 2, yaitu buat matriks 2 kali 2.
ini sama ini sama ya, di timbal balik, maka ini dx ini ialah ini ya, dy ini adalah ini. Nah kan dy sama dengan ini ya. Nah, maka didapatkan, oh di sini dia di pangkatnya 2 ya, dianggapnya beda. Oke, bisa. Jadikan 2. Oh ini akibat gaya luar, yang ini dx dy ini akibat gaya luar terhadap x, ini juga terhadap y. Dan yang ini itu akibat gaya dalam, yaitu dx dan dx, dan dy per dy, dx dy sama dengan f dy dx. Nah, jadi dx dy ini sama dengan dy dx. Nah, ini sama karena hukum timbal balik tadi ya. Di sini nilainya, yang ini adalah 4479, yang ini adalah 333, yang ini sama ya 375 per EI, dengan DY ini ambil yang ini 33,33. Maka persamaan dimasukkan pakai penyelesaian ini ya, dua persamaan baik eliminasi ataupun substitusi. Maka yang dicari itu dx dan dy, ini dx dan dy, maka dapatkan adalah 52,52 kN. dy-nya adalah 166,13 kN. Yang dx itu horizontal, itu arahnya benar asumsi kita karena positif itu ke kiri, dan itu asumsi kita awalnya ke atas, hasilnya juga positif. Asumsi kita awalnya benar, jadi itu 166,13. Nah, ini diaplikasikan ke sini ya. Sini. Dapat dua ini ya, si D-nya 252,52, si di vertikalnya 166,13. Nah, inilah yang akan dihitung dengan statika yang baru, dapatkan persamaan momen yang baru ini ya. Ini agak panjang. Ini sebagai tugas saja mungkin ya. Nanti saya cek. Sambil saya cek, kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya kasih tugas saja kumpul minggu depan ya. Itu materinya tentang balok dan juga frame ya. Ini dikerjakan. Ini lihat di modul kuliah 13 ya, halaman terakhir ya. Ini ada latihan ya. Nanti saya di learning saya buat itu nanti tugas 1 dan tugas 1 ya. Tugas 1-nya yaitu menghitung reaksi peletakan. Cukup sampai di reaksi peletakan saja. Bu, saya peletakan. Hitung ini ya. Bentuk kayak gini. Bentuk kayak contoh soal tadi sampai sini saja. Nah, ini saja. Kalau yang portal ya. Nggak perlu kalian hitung ini.
Sini saja reaksi. Atau mau ngitung juga tidak apa-apa, berbeda nanti nilainya ya. Reaksi yang kelebihannya ya. Nah, di sini ini saja, ambil satu-satu saja, nggak usah semuanya ya. Untuk ambil yang ya, untuk yang balok statis single redundant ada tugasnya. Yang single sudah biasa ya, ambil yang multiple redundant saja. Satu soal itu soal yang C ya, C. Nomor yang untuk balok statis tak tentu yaitu Anda kerjakan soal yang C. Kelihatannya ini C ya? Kelihatan, Pak. Oke ya. Ini multiple yang dua redundant ya. Pertanyaannya yaitu melepaskan reaksi di B dan C seperti ada di ini kemarin ya, di balok kemarin sudah ada langkah-langkahnya. Kalian tinggal ini menghitung ininya saja. 12. Nah ini sudah ada kan? Ini langkahnya ada. Ini tampil nggak? Ini di halaman 10 modul 12 itu struktur statis tak tentu balok sederhana dengan 2 derajat kelebihan. Jadi ini hampir sama, cuma beban luarnya saja yang berbeda. Kalau di sini beban luarnya di antara batang A, B, dan BC. Nah, sedangkan di soal tugas yaitu di ujung, di C ya, di C ya. 2 P kilonewton ya. Jadi Anda melepaskan batang BC ya, batang BC. Batang BC. Paham ya? Di titik B dan reaksi letakkan di titik B dan C ya. Paham ya? Paham ya? Oke. Kemudian untuk yang portal itu soal A-nya saja. B-nya agak panjang karena tidak dikasih juga contohnya ya. Saya mudah dengan saya itu apa yang diberikan itulah yang diujikan atau dikasih tugas ya. Sudah ada yang untuk frame itu yang A yang ini saja. Nah, tinggal melepaskan di mana ini? Melepaskan di titik A ya. Seperti contoh soal tadi yang di buku Asal Kosimali. Nah, ini lebih sederhana ya. Hanya portal gini saja ya. Melepaskan sendi di A yaitu reaksi di horizontal dan reaksi vertikal di titik A. Ya. Beban luarnya berupa P. Jadi yang ditanya adalah nilai ini reaksi horizontal di A dan reaksi vertikal di A ya. Sama seperti tadi ya. Cukup sampai ini ya. Nah, ini dapat 52,52 dan 66,13 tadi. Memakai ini juga bisa kalau kalian mau mempermudah pakai free body diagramnya. Ya. Paham sampai sini? Jadi tugasnya ada 2 soal. Untuk soal pertama yaitu mengenai balok.
itu dua redundan, yaitu soal nomor C dan juga itu soal frame atau portal, yaitu soal nomor A. Ini ya. Dikumpulnya minggu depan ya. Minggu depan. Dikumpul nanti saya buatkan di e-learning-nya. Waktunya seminggu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? 4 menit lagi habis. Vincent, ada pertanyaan Vincent? Jelas ya, tugasnya juga jelas ya? Jelas, Pak. Oke ya. Muhammad Ilman juga jelas ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah ke-13 ini. Jangan lupa tugasnya. Kita ketemu lagi hari Rabu ya jam 1 dan juga hari Kamis jam 8 seperti ini minggu depan untuk kuliah 14 dan 15. Nanti UAS-nya kita setelah Lebaran sesuai jadwal, yaitu tanggal kurang lebih kalau harinya sama dengan hari jam kuliah, yaitu tanggal 13 Mei ya. 13 Mei. Nanti yang ujian keluarnya ya dari materi ini saja ya. Kalau tugas nggak apa-apa 2 redundan, tapi kalau UAS nanti cukup 1 redundan, karena habis waktunya terbatas ya. Jadi 2 redundan ini untuk tugas saja, yang 1 redundan untuk UAS. Oke, kalau ada pertanyaan lagi, kalau nggak ada, jangan lupa ngerjain tugasnya. Jangan lupa kasih tahu yang ngulang itu ya, apa Optariza itu ya. Ya, tolong disampaikan temannya. Oke. Saya akhiri kuliah ke-13 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.